terhormat Ibu Rusmita selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai analisis Coca-Cola dengan perubahan pendekatan Polya dan Fishbone. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Lina Dwi Astuti dengan NIM 008, kedua Nala Syahra dengan NIM 206, ketiga saya sendiri Rahmat Hidayah dengan NIM 104, dan terakhir Zaini Asitara Hayati dengan NIM 118. Baik, selanjutnya yaitu langsung saja masuk ke materi. Pertama, pendahuluan. Coca-Cola sebagai perusahaan multinasional menghadapi berbagai masalah dalam operasional dan strateginya. Salah satu isu yang sering diangkat adalah kritik terhadap dampak lingkungan, penggunaan plastik sekali pakai, dan kesehatan konsumen tingginya kadar gula dalam produk. Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode Polya, yaitu menyusun langkah penyelesaian sistematis. Yang kedua, Fishbone diagram, yaitu mengidentifikasi akar penyebab masalah. Metode Polya, langkah pertama yaitu memahami masalahnya. Satu, dampak lingkungan, yaitu sampah plastik non-daur ulang. Yang kedua, kesehatan, obesitas dan diabetes akibat kadar gula tinggi. Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Yang pertama, fokus, yaitu inovasi kemasan ramah lingkungan dan pengembangan produk sehat. Yang kedua, analisis akar penyebab dengan Fishbone diagram. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Yang pertama, implementasi solusi dan pemantauan hasil. Langkah keempat yaitu evaluasi hasil, yaitu menilai efektivitas solusi dan menjamin Dalam menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu Fishbone diagram untuk masalah Coca-Cola, Fishbone untuk masalah dampak lingkungan, plastik sekali pakai. Kategori akar penyebabnya yaitu yang pertama, manusia kurangnya kesadaran konsumen dalam mendaur ulang botol plastik. Yang kedua, material penggunaan plastik berbahan dasar non-biodegradable. Yang ketiga, metode tidak adanya sistem pengembalian botol. Yang keempat, mesin atau proses teknologi produksi belum fokus pada bahan ramah lingkungan. Yang kelima, Fishbone untuk masalah kesehatan, dalam kurung tingginya kadar gula. Manusia, konsumen belum teredukasi tentang dampak konsumen gula tinggi. Material formula, produk masih mengandalkan gula sebagai pemanis utama. Metode kurangnya promosi terhadap produk rendah gula dan tanpa gula. Lingkungan, tren konsumsi sehat belum sepenuhnya merata di pasar global. Selanjutnya ada rekomendasi solusi, yaitu dampak lingkungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pengembangan kemasan ramah lingkungan, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gunakan plastik biodegradable atau material daur ulang. Yang kedua ada luncurkan kampanye edukasi daur ulang botol. Kemudian ada sistem pengembalian botol. Yang pertama, terapkan sistem botol return untuk mengurangi limbah plastik. Yang kedua ada masalah kesehatan. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Yang pertama, perluas lini produk rendah gula atau tanpa gula. Yang kedua, tingkatkan pemasaran produk seperti Coca-Cola Zero Sugar. Kemudian ada edukasi konsumen, yaitu meliputi kampanyekan konsumsi sehat dan pentingnya moderasi dalam konsumsi minuman manis. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Dengan menggunakan metode Polya dan Fishbone, Coca-Cola dapat menangani masalah dampak lingkungan dan kesehatan dengan pendekatan sistematik. Implementasi strategi ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai brand yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan konsumen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.